Kita ditembak. Maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Merdeka! Banyak sekali kejadian penting yang terjadi di Indonesia ini yang sangat berperan andil dalam membentuk negara Republik Indonesia ini yang kita kenal sampai sekarang, dimulai dari era penjajahan Jepang sampai revolusi kemerdekaan Indonesia, lanjut kepada demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno, lalu hancurnya oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, lalu runtuh karena semangat reformasi Republik Rakyat Indonesia. Dan selamat datang di Baik, dimulai pada era penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Yang awalnya itu dimulai dari 8 Maret 1942 yang dimana penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang di Kalijati, Subang, yang yaitu di mana Jepang resmi menduduki Indonesia. Lanjut kepada 1 Maret 1942 yaitu pembentukan kelompok PETA, singkatan dari Pembela Tanah Air, yang dibentuk oleh Jepang yang berfungsi untuk membantu pertahanan Jepang dari sekutu. Lanjut ketiga 29 April 1945 yang dimana pembentukan BPUPKI untuk penyusun dasar-dasar negara Indonesia. Lanjut kepada 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI. Lanjut kepada 7 Agustus 1945 yang dimana kelompok PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lanjut kepada 17 Agustus 1945 yang dimana terbentuknya proklamasi kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia dan bebas dari penjajahan Jepang. Lanjut kepada era revolusi fisik atau masa perjuangan dari tahun 1945 hingga 1949. Kejadian pertama pada 18 Agustus 1945 yaitu di mana Undang-Undang Dasar 1945 baru disahkan dan Soekarno-Hatta juga dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Lanjut pada 10 November 1945 yang dimana Surabaya melawan pasukan sekutu yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lanjut 21 Juli 1947 yang dimana agresi militer Belanda yang menyerang wilayah Republik Indonesia. Lanjut kepada 19 Desember 1948 yang dimana terjadinya agresi militer 2 yang dimana Yogyakarta diduduki dan Soekarno-Hatta juga ditangkap pada saat itu. Lanjut pada akhirnya di 27 Desember 1949 yang dimana Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia dan melakukan konferensi meja bundar dan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Nah, lanjut kepada era masa demokrasi liberal dari tahun 1950 hingga 1959. Kejadian yang pertama itu pada 17 Agustus 1950 yang dimana Indonesia kembali menjadi NKRI setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. Lanjut kepada 29 September 1955 yang dimana pemilu pertama Indonesia dan pemilihan anggota DPR dan konstituante. Lanjut kepada era demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965. Kejadian pertama pada 5 Juli 1959 yang dimana dekret presiden oleh Soekarno yang membubarkan konstituante dan memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang terakhir 30 September 1965, yang dimana kejadian yang paling mengerikan di Indonesia yaitu G30 SPKI, yang dimana upaya kudeta oleh kelompok yang dituduh sebagai PKI menyebabkan tewasnya 6 jenderal Indonesia. Lanjut kepada era tergelap di Indonesia, yaitu era Orde Baru dari 1966 hingga 1998. Dimulai pada 11 Maret 1966, yang dimana terbentuknya Super Semar yang diberikan kepada Jenderal Soeharto yang memberikan wewenang untuk mengendalikan situasi pada saat itu. Lanjut kepada 27 Maret 1968, yang dimana Soeharto resmi menjadi Presiden RI yang menggantikan Soekarno. Yang terakhir adalah 21 Mei 1998, yang dimana Soeharto mengundurkan diri setelah Krismon dan demokrasi besar-besaran dan di situ juga reformasi dimulai. Lanjut kepada era terakhir, yaitu era reformasi yang terjadi pada 1998 hingga sekarang. Terjadi yaitu 21 Mei 1998, yang dimana B.J. Habibie menjadi presiden ketiga yang menggantikan Soeharto saat reformasi besar-besaran. Lanjut kepada 7 Juni 1999, yang dimana pemilu bebas dan demokrasi pertama pasca Orde Baru yang diselenggarakan secara jujur dan adil. Yaitu yang terakhir adalah 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilantik sebagai Presiden keempat RI melalui MPR. Tan Malaka pernah berkata, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari dan dijadikan bekal untuk menghadapi masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.